Oke, kemarin sebelum Samsung Galaxy S23 launching, ternyata Samsung juga ngeluarin satu HP yang menurut gua kualitasnya bagus banget. Jadi sebelum Galaxy S23, ternyata Samsung juga nge-launching HP 5G termurah mereka guys, yang namanya itulah Samsung Galaxy A14 5G. Yang menurut gue sih kemungkinan besar bakal jadi HP Samsung terbaik yang harganya tuh di bawah 3 juta. Gue bilang kayak gitu karena setelah 2 minggu pakai HP ini, bisa gue bilang kualitasnya emang meningkat banget guys, kalau dibandingkan dengan HP 2 jutaan Samsung yang tahun lalu. Dan di video kali ini gue bakal bahas itu semua guys, mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang emang lagi cari HP di bawah 3 juta untuk tahun ini. Oke, untuk HP-nya sendiri, pas pertama kali gua dapat HP-nya, bisa gue bilang ada satu hal unik yang ngebedain dia dengan semua Galaxy A yang launching tahun lalu. Pertama itu dari paket penjualannya, sama kayak Samsung Galaxy A tahun lalu, ternyata dia juga punya box yang ukurannya tipis banget. Dan isinya pun udah bisa langsung ketebak ya guys ya, karena selain di sini ada HP-nya, si Samsung Galaxy A14 5G warna dark red, di sini juga cuma ada kabel charger dan kartu garansi doang. Nggak ada aksesoris lain karena isinya cuma itu doang. Tapi yang ngebuat dia beda, pas kalian beli HP ini, ternyata kalian juga bakal dapat chargeran, dan chargernya itu udah 15 watt juga. Dan menurut gue itu lumayan banget karena kalian nggak perlu keluar budget lagi guys untuk beli chargeran kayak di tahun lalu. Terus yang beda juga dari sektor desain, ini udah berubah banget kalau dibandingkan dengan Galaxy A yang tahun lalu. Menurut gue sekarang desainnya jauh lebih keren guys, karena ini sekarang desainnya dibuat lebih mirip dengan versi flagshipnya, yaitu Samsung Galaxy S23. Tingkat kemiripannya juga tinggi banget, karena mulai dari desain kameranya aja, mereka sama-sama pakai desain kamera yang tanpa frame mirip dengan Galaxy S Ultra-nya. Bentuk bodinya juga terasa mirip, karena mereka sama-sama punya frame cembung dan back cover yang flat. Bahkan finishingnya juga dibuat mirip guys, karena mereka sama-sama keset dan punya efek-efek frosted gitu di warna di bagian back covernya. Untuk feel in handnya udah pasti beda ya guys ya, karena ini materialnya memang jauh lah kalau dibandingkan dengan versi S-nya. Tapi gue rasa kalau dibandingkan dengan Galaxy A yang tahun lalu, menurut gue desain kayak gini tuh lebih menarik guys, karena kesan elegannya tuh lebih kuat dan lumayan terkesan mewah juga karena mirip dengan versi flagshipnya. Terus selain desain dan paket penjualan yang beda dengan versi tahun lalu, setidaknya itu ada 3 hal guys yang bener-bener terasa terimprove di sini kalau dibandingkan dengan HP Samsung yang harganya 2 jutaan, terlebih lagi kalau dibandingkan dengan Galaxy A13. Pertama tentu aja dari layarnya, ini banyak terimprove karena dari speknya aja ini memang jauh lebih bagus guys. Sekarang ketajamannya jauh lebih oke karena resolusinya udah dinaikin ke Full HD, gerakan gambarnya juga lebih mulus karena di sini udah 90 Hz dan kualitas suaranya juga udah terimprove. Walaupun kualitas suaranya belum setinggi AMOLED, tapi bagi gue ini reproduksi warnanya udah terhitung bagus guys, jadi kalau dipakai untuk nonton-nonton ini udah jauh lebih enak kalau dibandingkan dengan A13. Terus 2 hal lagi yang benar-benar terimprove di Galaxy A14 5G ini ada di konektivitas dan juga performanya guys. Soalnya HP ini sekarang udah punya NFC dan udah 5G ready juga guys, karena dia udah pakai prosesor 5G yang namanya adalah Dimensity 700 atau Dimensity 700. Nah pas pertama gue dapet HP ini, hal pertama yang langsung gue cobain adalah konektivitas 5G-nya guys. Soalnya jujur gue penasaran banget sih HP ini bisa connect ke jaringan 5G atau enggak. Jadi kemarin langsung aja tuh gue bawa ke Mall Kelapa Gading atau MKG karena kebetulan di sana ada jaringan 5G. Dan ternyata pas dicobain di sana emang HP ini bisa connect ke jaringan 5G di mall itu guys. Walaupun kualitas sinyalnya mungkin belum maksimal ya, karena kemarin MKG lagi rame banget dan gue juga belum dapat spot yang oke. Tapi setidaknya nanti kalau misalkan jaringan 5G ini udah makin banyak ya dan udah makin bagus di Indonesia, setidaknya kalian nggak perlu ganti HP lagi karena dari awal HP ini emang udah support untuk jaringan yang itu. Overall speknya juga udah terhitung oke di sini karena dia udah punya RAM 6GB dan juga RAM plus up to 6GB. Storage-nya udah 128GB dan bisa ditambahin lagi dengan micro SD card yang kapasitasnya up to 1TB. Dan pas dicobain langsung, gue ngerasa performa dari Samsung Galaxy A14 5G ini emang terasa lebih bertenaga guys kalau dibandingkan dengan HP 2 jutaan Samsung yang tahun lalu. Contohnya kalau dipakai untuk keseharian ini terasa lebih enak. Soalnya untuk sosmedan, browsing, dan multitasking ini terasa lebih cepat dan lebih lancar. Dan ini juga salah satu HP yang terhitung aman banget untuk dipakai main game. Contohnya kalau dipakai untuk main Mobile Legends, ini udah bisa dipakai running sampai 60 fps dengan lancar. Bahkan ini juga udah bisa dipakai untuk main game-game berat kayak sekelas Genshin Impact juga udah bisa. Soalnya kalau grafisnya kita set ke paling bawah atau lowest, performanya masih terhitung oke. Karena di sini kita masih dapat FPS di kisaran 30 fps. Jadi bisa dibilang sih dari segi performa Samsung Galaxy A14 5G ini emang udah terimprove banget kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu. Soalnya selain sekarang dia udah punya NFC dan udah bisa connect ke jaringan 5G, performa kesehariannya juga terasa lebih enak. Bahkan kalau dipakai untuk main game sekalipun, ini terasa lebih nyaman karena emang performanya lebih kuat kalau dibandingkan dengan versi tahun lalu.
Nah, untuk kameranya, HP ini juga udah punya 3 kamera guys, 50 megapiksel wide, 2 megapiksel depth, dan juga 2 megapiksel makro kamera. Memang ada perbedaan dari seri sebelumnya yang punya kamera ultra wide, tapi karena sekarang prosesornya lebih bagus, image processingnya jadi lebih kuat guys, dan itu ngebuat hasil gambarnya ini jadi terasa lebih bagus kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Dan pas lihat hasil fotonya, gue cukup puas soalnya hasilnya emang punya warna-warna yang bagus dan detail yang tinggi, warnanya punya kontras yang tinggi, skin tone-nya juga cakep, dan saat di zoom 2 kali pun hasilnya nggak pecah karena masih punya detail yang cukup. Nah, di kondisi low light, detailnya itu emang agak berkurang guys, tapi kualitas warna dan dynamic range-nya menurut gue udah oke banget. Sampai-sampai bisa gue bilang ini hasil foto low light 2 jutaan yang paling bagus yang pernah gue coba sampai sekarang. Nah, untuk videonya HP ini bisa record di 1080p 30 fps guys. Di sini ada image stabilization. Kebetulan sekarang gue lagi jalan sore, sekarang jam setengah 6 sore. Kalian bisa cek kira-kira gimana kualitasnya, warnanya dan juga suaranya kalau dipakai di luar ruangan kayak gini. Tadi juga udah gue pakai jalan guys, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai aja kira-kira gimana kualitas kestabilan dari videonya. Nah, untuk kestabilan videonya bisa gue bilang ini yang masih agak kurang ya. Jadi gue lebih rekomendasiin ini untuk ngerekam video still aja guys, bukan dipakai untuk jalan-jalan atau video-video yang banyak gerakannya. Nah, untuk baterainya, dia punya kapasitas yang udah terhitung oke di 5000 mAh dan diklaim oleh Samsung bisa bertahan selama 2 hari. Tapi di channel ini, gue pasti yakin HP ini nggak bakal bertahan 2 hari guys. Karena proses ngetes baterai di channel ini tuh bisa dibilang agak berat ya, agak barbar. Biasanya di channel ini untuk ngetes baterai, gue pakai HP-nya untuk streaming, sosmedan, dan juga dengerin lagu berjam-jam. Dan itu juga tanpa wifi guys, karena gue tahu nggak semua dari kalian yang emang selalu connect ke wifi HP-nya. Dan setelah dicobain, ternyata HP ini bisa bertahan dengan mudah, tapi untuk 1 hari doang guys, dengan screen on time atau waktu aktif sekitar 7 jam. Ya, itu emang agak jauh ya guys ya kalau dibandingkan dengan klaim Samsung yang 2 hari, tapi kalau kalian pakai HP-nya lebih ringan dibandingkan gua, secara teori HP ini bisa bertahan selama 2 hari, apalagi kalau kalian konekin HP-nya ke wifi dan juga aktifin power saver atau mode baterai saver kalau kalian baterainya udah lowbat. Pengecasannya sendiri, dia butuh waktu sekitar 2 jam untuk ngecas dari kondisi lowbat sampai baterainya penuh. Dan itu bisa dibilang kecepatannya memang bukan yang paling cepat, tapi untuk HP 2 jutaan 5G, gua rasa speed kayak gitu masih terhitung normal. Oke, terakhir untuk harganya sendiri, HP ini cuma punya satu varian doang yang dijual dengan harga 2,999 juta. Gua rasa dari segi harga itu terhitung bagus karena harganya cuma naik sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, tapi improvement kualitasnya di sini ada banyak. Bagi gua pribadi, HP ini jauh lebih menarik guys kalau dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Samsung Galaxy A13 tahun lalu. Gue bilang kayak gitu karena sekarang desainnya lebih keren, bodinya terasa lebih kokoh, kualitas juga lebih bagus, performanya lebih kencang, dan dia juga udah punya NFC, plus dia juga udah bisa connect ke jaringan 5G sekarang. Jadi secara kualitas bisa dibilang HP ini banyak banget improve-nya. Dan dengan harga yang segitu, gue rasa HP ini wajib untuk dipertimbangkan, apalagi kalau kalian emang lagi nyari HP Samsung yang harganya itu di bawah 3 juta. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Samsung Galaxy A14 5G ini? Apakah ini HP yang bagus atau gimana? Langsung aja terus pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe juga guys, biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.